Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Meja Bundar didukung oleh Kuku Bima Energy. Tega amat ibu kandung sendiri di Seorang anak menggugat ibu kandung terkait hak kepemilikan rumah di Taman Cibalagung, Blok T, nomor 2, Kelurahan Pasir Jaya, Bogor Barat, Jawa Barat. Princess Santang Heruningrat selaku penggugat yang mewakili ayahnya meminta ibu kandungnya Titin Suhartini mengosongkan rumah yang telah ditempati selama puluhan tahun. Usai menghadiri sidang perkara ini, Titin mengatakan setelah bercerai dengan suaminya sekitar 3 bulan lalu, putri kedua mereka, Princess, tinggal bersama mantan suaminya, sementara keenam anaknya tinggal bersama Titin. Menurut Titin, dia bersama Santang dan mantan suami telah bermusyawarah membahas sengketa rumah ini. Hasilnya, pihak penggugat akan memberi uang 50 juta rupiah dari hasil penjualan rumah. Namun Titin menolak menerima uang tersebut sebab jumlah itu jelas tidak bisa mencukupi bagi 6 saudara kandung Santang yang ikut bersama Titin. Bahkan Titin berharap kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Sementara menurut Santang, rumah seluas 200 meter persegi ini adalah milik ayahnya. Dia memiliki sejumlah bukti sah yang menandakan kepemilikan rumah. Menurut Santang, Titin menolak dengan alasan uang yang diberikan tidak cukup untuk kelangsungan hidupnya. Karena itu, pihaknya tetap memperkarakan sang ibu ke meja hijau. Alasannya adalah bahwa penggugat tidak bisa menikmati haknya. Penggugat yang memiliki rumah tidak bisa menempati rumahnya. Untuk datang pun ke rumahnya saja tidak bisa. Gitu. Karena tergugat mengklaim, menguasai dan menempati, menduduki bahwa mengakui bahwa itu adalah milik tergugat. Sedangkan semua surat autentik itu adalah milik penggugat. Jadi di sini adalah untuk hak ya. Untuk hak penggugat, yaitu mantan suami. Saya sudah sebagai anak ini memusyawarahkan selama hampir sekarang menginjak 6 bulan. Selama 4 bulan saya total untuk memusyawarahkan kedua belah pihak. Hanya saja ibu saya maupun tergugat ini tetap mengklaim bahwa itu adalah miliknya sepenuhnya. Diketahui, Titin Suhartini memilih untuk mengakhiri pernikahannya dengan Gusti Pangeran Hadipari Haryo Muhammad Arif setelah menolak dipoligami mantan suaminya itu. Pemirsa, seorang ibu mengandung, melahirkan, dan juga membesarkan anaknya. Semua dilakukan dengan penuh kasih sayang dan juga tanpa pamrih. Dilakukan dengan tulus sepenuh hati. Dan rasanya tidak berlebihan jika kelak di masa senjanya, di masa tua, sang ibu kemudian berlindung kepada anaknya. Namun ternyata tidak demikian yang terjadi dengan seorang ibu di Bogor, Ibu Titin Suhartini, yang justru diseret oleh anak kandungnya sendiri ke meja hijau, memperebutkan rumah yang saat ini ditempatinya. Ibu Titin sudah bersama saya malam hari ini. Bu Titin, selamat malam. Malam. Terima kasih Bu sudah hadir ya. Ya, sama-sama. Kondisinya sehat sekarang Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ibu, ini boleh diceritakan kembali nggak ini awalnya seperti apa sih peristiwanya sampai anak kandung Ibu sendiri ya, anak perempuan ini Bu ya, Iya, menggugat Ibu ke meja hijau? ya awal dari rumah Sukasari. Ini sebelumnya mau dijual, ayahnya musyawarah.
sama saya sama anak-anak. Mah rumah ini kita jual ya, saya bilang. Terus saya mau pindah ke mana? Nanti saya beliin rumah lagi sama anak-anak. Tapi saya nggak tinggal sama kalian, saya mau tinggal sama istri muda. Itu suami Anda yang bilang ya? Heeh. Terus ya udah kalau gitu saya bilang tapi nanti nama siapa? Ya nama kamu atau nama anak pertama. Jangan bohong ya Pak. Iya, dia bilang gitu. Ya udah, saya bilang ya udah silahkan dijual dengan harga 470 juta. Dia yang nyari rumah Santang tuh sama pacarnya. Santang ini putri kedua Iya, ibu ya? Princess Santang. Iya. Sampai dapat di pojok tuh Taman Cibalagung dekat kali. Dengan harga 275 juta. Nah ayahnya bilang seperti ini, sisanya buat saya. Kalau enggak cukup, saya mau jual mobil karena saya harus punya rumah dengan istri muda. Kamu setuju enggak? Ya udah silahkan nggak apa-apa. Tapi kamu jangan ngungkit lagi. Iya, saya bilang. Kamu juga jangan ngungkit lagi ya. Rumah yang udah dibelikan buat saya sama anak-anak. Iya. Nah jadi sekarang ini dari harta Gonogini dipecah dua, ibu tempati sekarang rumahnya. Bersama siapa ibu tempati sekarang? Sama anak-anak. Tadinya sama Princess juga. Sama anak 7 orang. Karena kita ada masalah waktu pembelian rumah. Saya ke notaris. Sama suami, waktu itu belum bercerai ya, suami Princess Santang, terus anak saya yang nomor 3, saya suruh duduk di ruang tunggu. Mereka, di kantor notaris? Di kantor notaris, mereka sama penjual, sama suami, sama anak yang Princess Santang ke depan. Setelah mau tanda tangan, si Princess nyamperin saya, Mah, Mama nggak usah tanda tangan, kenapa? Saya bilang, nggak usah, saya kan anak mama, masa mama nggak percaya sama saya? Saya kan anak kandung. Ya tapi kalau ada apa-apa gimana? Enggak, semuanya tanggung jawab saya, Mah. Ya udah Saat itu terserah. ibu tidak berpikiran kalau nanti Princess Santang, putri ibu akan mengambil Iya, semuanya? saya nggak punya pikiran sama sekali sampai sejauh itu ya. Karena saya sangat percaya, karena dia akan jadi seorang ibu. Dia akan menjaga adik-adiknya, memayungi dan melindungi adik-adiknya. Ternyata saya harus keluar dari rumah yang saya tempatin. Dia memberikan waktu itu ada surat dari pengadilan, saya sampai shock. Sebelumnya nggak ada pembicaraan kalau ibu disuruh keluar tiba-tiba dikirim surat begitu aja? Ada, waktu itu setelah pembayaran itu ya kita pulang, Mah kwitansinya pegang sama mama, kwitansi rumah, iya. Setelah 40 hari kerja, sertifikat jadi kan selesai. Mah sertifikat udah selesai, coba lihat dong. Cuman gini aja namanya, nama siapa sih? Kan saya mah harus gini, kurang jelas. Yang Ya tertera di sana udahlah, siapa? katanya. Di situ atas nama ayahnya dan nama Princess Santang. Ibu Jadi tidak bertanya saat itu? waktu udah selesai aja. Sudah selesai, jadi Udah pas selesai. penandatangan di notaris juga ibu tidak melihat surat menyurat Enggak. atas nama siapa? Karena saya suruh duduk aja, nggak boleh tanda tangan apapun. Ya udah saya duduk sama anak yang ketiga, Arya. Saya percaya banget gitu sama dia. Dia kan seorang ibu gitu, perempuan. Nggak nyangka sampai tega begini. Bu Titin, ketika ibu sudah lihat sertifikatnya atas nama mantan suami ibu dan juga anak ibu, apa kemudian yang ibu katakan kepada mereka? Nah, saya kan nggak habis pikir. Sampai 10 hari kemudian, si pacarnya bilang seperti ini. Nyamperin saya ke kamar. Mih, pinjam uang dong 20 juta. Uang apa? Saya aja makan dari kakak-kakaknya. Bapaknya nggak pernah ngasih uang untuk makan sama sekolah. Itu masih suami istri waktu itu. Terus kan Princess katanya punya sertifikat. Sertifikat mana ya? Ini rumah ini katanya, itu kan nama dia katanya. Nanti juga saya ganti Mi habis pulang pelayaran. Kok kamu berani-beraninya ya bilang itu, kamu kan bukan suaminya dari anak saya, bukan tunangannya, kok udah berani. Saya bilang seperti itu. Lama kemudian itu anak tuh pada pergi gitu. Pas paginya saya panggil, di sini ada apa? Kok si Gunawan berani ya mau pinjam uang sama mama? Dia Ibu kan bertanya ke putri ibu? sama Santang, dia kan bukan siapa-siapa kamu. Saya bilang gitu, kok udah berani. Diam lu anjing. Ngapain katanya lu ikut campur urusan gua, keluar sekarang Itu juga. siapa yang mengatakan? Santang sambil Berbicara ngedorongin seperti saya. Iya, di situ ada adeknya Paradiba. Loh, kok marah? Saya bilang,
Saya ngomong gitu aja kan saya demi kebaikan kamu. Lagian kan kita baru tinggal di sini, baru jalan 2 bulan. Malu kalau warga sini tahu itu siapa, kan itu bukan suami. Setelah itu apa yang terjadi kemudian ketika Nah, mulai Saya cekcok ibu telepon dengan putrinya? kakaknya dong, pulang. Itu si Santang kok maki-maki saya, ngatain anjing segala saya diusir. Yang benar mah iya, masalahnya apa? Saya ceritakan seperti tadi. Pada saat itu Santang masih tinggal bersama ibu. Dia langsung pergi sebelum anak saya yang kerja pulang. Dia bawa surat-surat ke rumah ayahnya yang di Bondongan kontrakan. Nah, habis maghrib saya datang sama anak-anak. Yuk kita samperin. Saya ceritakan sama ayahnya, ini pacarnya tiap hari nginep di rumah. Saya nggak enak dong, malu sebagai warga baru. Saya bilang tinggal di situ. Oke. Kemudian saat ini ternyata kemudian Princess Santang, putri ibu bersama mantan suami ibu menggugat untuk mengambil alih rumah Menggugat. itu. Nah, kejadian itu ribut, ada SMS paginya. Titin, lu anak jalanan, orang gembel, lu orang kampung, keluar dari rumah gua, lu Itu nggak punya siapa? apa-apa. Santang, SMS ke saya. Terus itu sampai malam, kata-kata begitu hina saya. Oke, baik. Dan itu dikirim oleh putri kandung Anda sendiri ya, Bu? Iya. Ya? Oke, bagaimana seorang anak kandung tega melakukan ini kepada ibunya dan kemudian bagaimana reaksi Ibu Titin menghadapi semua SMS dan juga ancaman dari anak ibu. Tapi nanti ya Bu kita lanjutkan ya Bu ya. Usai jeda Meja Bundar akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali di Meja Bundar kita lanjutkan perbincangan apa yang membuat Princess Santang, putri dari Ibu Titin ini tega melakukan hal seperti ini, tega menggugat dan mengusir ibu kandungnya sendiri dari rumah. Sebelum kita berbincang Ibu Titin, kita dengarkan sejenak bersama pernyataan dari Santang berikut ini. Mantan suami dari ibu saya. Keduanya ini adalah ayah dan ibu saya. Jadi diklarifikasi bahwa bukan saya yang menggugat. Saya hanya sebagai kuasa insidentil daripada penggugat. Dan ini ada permasalahan orang tua. Klarifikasi. Saya sudah sebagai anak ini memusyawarahkan selama hampir sekarang menginjak 6 bulan. Selama 4 bulan saya total untuk memusyawarahkan kedua belah pihak. Hanya saja ibu saya maupun tergugat ini tetap mengklaim bahwa itu ada pihak miliknya sepenuhnya. Mbak, kalau masih belum mau dikosongin juga gimana Mbak? Eksekusi. Eksekusi? Ya. Tapi itu Tunggu putusan hasil sidang. Mbak tega kalau keluarga Mbak harus keluar dari rumah itu? Kenapa? Tega kalau keluarga Mbak? Kalau dibilang tega karena bukan urusan saya, ini urusan orang tua ya. Urusan Di orang sini tua. saya hanya menjembatani loh. Bohong, semuanya ngelak. Itu Ada pernyataan. panggilan gugatannya atas nama dia sama ayahnya. Ada pengedaran dari persidangan, tanda tangan mereka atas nama Princess sama mantan suami. Tapi dia mengatakan ya tega Iya. saja atas nama bapaknya begitu katanya Bu. Iya, karena mungkin dia malu atau gimana, kita nggak tahu. Udah ada surat itu, nyatanya seperti itu, dia yang lapor sama ayahnya. Ibu mungkin bisa ceritakan, Anda cerita tadi waktu zaman susah Anda juga ikut bekerja ya, Ibu bekerja untuk membiayai Santang juga. Ya, untuk membiayain ongkos per hari kan di Pakuan, kalau kita naik mobil 8.000 ya. Karena saya kan namanya jualan minyak angin kan nggak seperti ini gitu, untungnya juga kecil. Ya kita ngasih per hari 10.000. Kamu jangan jajan ya, saya bilang. Ya mah yang penting kamu kuliah, karena sebentar lagi kamu akan selesai. Ya mah katanya. Ya mah saya mau. Sampai saya pulang sore, nyari beras, semuanya saya. Sampai anak-anak istri muda saya semuanya yang biaya sekolah. Tapi seorang suami setelah dia bisnisnya naik lagi, dia nggak ingat seperti itu gitu. Malahan kalau kita lain pendapat, dia sering mukul, sering nguber-nguber pakai pedang gitu ya. Sampai anak saya yang perabot tuh yang kecil sampai sakit karena saya digini-gini pakai pedang di kamar. Karena gimana ya, jadi kita harus ngikutin beliau.
apa yang dia inginkan, walaupun itu keadaan kita susah harus ada. Sampai saya hutang-hutang untuk dia karena biasa dia makan enak gitu ya. Ibu yang mengusahakan semua. Iya, semua tukang warung di Sukasari tahu semua. Termasuk Jadi, juga untuk biaya sekolah Santang ibu yang mengusahakan iya, juga. saya ngurus ke RT kemana, saya bilang saya minta untuk biaya pendidikan karena dia mau akhir. Ini kuliahnya, saya bilang jangan sampai dia di tengah jalan mogok, saya ingin sampai dia sarjana. Ya dikabulkan, saya minta pemerintah daerah wali kota Dan akhirnya Bogor. putri ibu jadi sarjana. Iya, Tapi balasannya seperti ini yang balasannya sekarang seperti yang Anda terima. ini, nggak nyangka saya juga. Nah, pernah nggak Ibu Titin berusaha membicarakan hal-hal seperti ini, komunikasikan ke Santang? Paling tidak dia mengingatlah apa yang sudah Anda lakukan untuk dia bisa sekolah Udah selesai. saya ngomong pas dia SMS yang enggak ngusir saya orang gembel jalanan. Saya bicara, tapi dia enggak mau tahu. Dia tuh udah enggak ngakuin saya sebagai ibu kandungnya. Di notaris aja, saya kan datang setelah saya ada keributan. Bu, saya pengen melihat yang atas nama Princess. Oh yang namanya panjang. Oh ya ini ibu ya, iya saya bilang. Terus si notaris itu telepon dulu sama Mbak Princess katanya. Mbak Princess ini ibu, oh iya ada apa? Ini ada ibunya Mbak Princess katanya. Mau melihat ini sertifikat. Itu hanya orang gila yang ngaku-ngaku dia sebagai ibu saya. Saya Itu nggak jawaban punya putri ibu. Iya jawabannya begitu. Kalau ibu memberikan kertas 1 lembar pun ibu akan saya tuntut. Seperti itu. Masya Allah katanya Mbak Princess ini ibu kandung sendiri. Saya gemeteran kata orang notaris. Jangan ikut campur. Dimatiin HP-nya. Setelah itu ada upaya komunikasi dengan jalan damai daripada Tidak membawa ke ada. pengadilan. Waktu di pengadilan saya mediasi sampai 4 kali. Dia tetap mau menjual rumah yang saya tempati dengan harga 450 juta. Saya akan diberikan 50 juta. Saya tolak dong Bu, bagaimana untuk menghidupi Adik-adiknya yang adik-adiknya lain. yang 2 orang masih pendidikan. Untuk biaya hari-hari makan bagaimana, Sempat untuk Ibu omongkan nggak itu ke untuk Santang? mengontrak. Udah, Responnya saya seperti sampaikan apa? sama ayahnya. Saya bilang tega amat kok memberikan seperti ini. Uang-uang gua, rumah-rumah gua. Kan sekarang lu bukan siapa-siapa gua, masih untung gua kasih. Seperti itu bilangnya. Ya udah saya diam. Mediasi lagi, dia nyanggupin memberikan 100 juta. Harus ngontrak. Saya tidak mau ngontrak Bu, walaupun itu 1 kamar, yang penting saya punya rumah sendiri untuk anak kecil yang 2 orang ini gitu, untuk menghidupi dia hari-hari, masa depan dia gimana, pendidikannya apa ini menyukupi, tinggal di Bogor. Saya Sekarang tidak mau. Untuk biaya hari-hari dari mana? Ibu bekerjakah sekarang Ibu Titin? Saya tidak bekerja, saya inginnya bekerja gitu, ingin berjualan warteg apa aja gitu, tapi saya nggak punya modal. Saya hari-hari makan untuk sekolah 2 orang adiknya dari kakaknya. Itu pun saya untuk sekolah aja, untuk makan yang penting saya punya beras, itu aja. Saya bisa utang, walaupun saya warga baru di Taman Cibalagung, tapi mereka baik. Dia menghutangkan untuk saya. Santang tahu tidak kondisi seperti ini yang Ibu harus jalani sehari-hari? Bagaimana jika Ibu harus keluar dari rumah itu, adik-adiknya harus tinggal di mana? Pernah dibicarakan nggak? Ya dia tahu, kenapa dia pengen saya keluar dari rumah itu. Karena rumah itu mau mereka jual, mungkin dia mendapatkan uang warisan dari ayahnya. Kalau memang ayahnya mau mengasihkan untuk anak-anaknya, bukan anak perempuan, harusnya anak laki-laki. Ini anaknya kan 7 banyak gitu, bukan dia aja. Itu yang saya sakit hati, harus keluar. Ibu sudah beberapa kali ya di pengadilan melalui proses ini. Ketika bertemu di pengadilan dengan putri Ibu sendiri bagaimana? Dia sama sekali tidak respon, tidak menyapa apapun sama saya. Padahal berdekatan saya berdiri sama dia. Tidak Dia saling cuek tegur. aja gitu, seperti saya ini betul-betul bukan ibunya gitu. Apa memang anaknya seperti ini sebelumnya Bu? Enggak. Dia Gimana dulu sih Santang anak ini yang sebelumnya? baik, yang lincah, yang sering bercanda. Kalau dia ketemu
dengan seorang laki-laki atau di kampus, dia cerita, "Mah saya ketemu sama ini, baik nggak mah?" Ya kalau menurut mama sih baik, kata kamu baik, mama sih ngikutin kamu, kalau kamu senang silahkan. Saya nggak ngelarang anak mau sama siapa dia, nggak ngelarang gitu. Artinya sebelumnya komunikasi Bu Iya. Titin dengan Santang sangat baik Ini sekali. sejak kenal laki-laki ini gitu. Kok jadi 100% dah. Maki-maki saya yang dulunya nggak Biasanya pernah. sebelum ada masalah ini, apa yang paling sering dibicarakan oleh Santang dengan Bu Titin? Ya, yang sering dibicarakan dia ingin jadi orang sukses dan ingin ya menjadi ibu rumah tangga seperti yang lainnya, membahagiakan orang tua. Dia bilang, ya bila mana mama nggak ada, jaga ya adik-adiknya. Ya mah katanya. Dia berkata seperti itu, Iya, berjanji kepada Bu Titin seperti itu. iya mah katanya. Dia tahu saya sering jualan emping, jual baju. Dia tahu betapa saya seorang ibu untuk buat anak pendidikan gitu. Iya. Tidak ada hujan, tidak ada angin, saya jalan kaki. Bagaimana ini anak harus sekolah besok. Apalagi dia mau UAS gitu. Yang penting saya punya ongkos. Jajan kamu tahan aja. Iya mah. Nurut, itu anak nurut. Saya kasih 10.000 dia mau. Mau. Dan menyelesaikan kuliahnya Iya. akhirnya Bu ya. Makanya saya bingung loh, kok tega-teganya dia mengusir saya. Jadi di laporan dia di pengadilan, saya melawan hukum. Sudah menggelapkan rumah yang saya tempati saat ini. sekarang. Ya. Dan saya nempati rumah itu tidak permisi. Loh saya bilang, saya ini pindah bareng-bareng sama dia. Apa yang digelapkan saya bilang. Justru saya tidak boleh tanda tangan sama dia. Nggak Oke. nyangka seperti ini. Baik, lalu apa reaksi dari adik dan juga saudara Santang yang lain? Mungkin nanti kita akan dengarkan ya Bu Titin ya. Dan apa pula upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk bisa lepas dari masalah ini. Usai jeda Meja Bundar akan kembali sesaat lagi. Ya kembali di Meja Bundar dan sudah hadir bersama saya putra dari Ibu Titin, ada Mas Arya. Selamat malam Mas Arya. Malam. Mas Arya, kita sudah mendengarkan tadi yang Ya. dijelaskan oleh Ibu Anda. Nah, yang ingin saya tanyakan ketika pengurusan sertifikat itu Anda kan tidak berada di tempat. Ya. Pernah dikomunikasikan nggak oleh adik Anda sendiri Santang mengenai pengurusannya saat itu? Nah, pada saat tiba di notaris mereka, saya nelpon dari kantor. Saya telepon, yang angkat tuh Princess. Saya tanya, ada di mana sekarang? Kami udah sampai di notaris. Mau tanda tangan sekarang sama yang penjualnya juga. Mau di atas namakan siapa? Dia bilang. Saya percayakan sama mama ya, tolong titip di atas nama mama. Oh iya, dia bilang. Dia bilang atas nama mamanya akan Ya, dibuat. akhirnya Oke. saya tutup, tolong dititip. Udah saya tutup, saya lega lah. Ya Allah, akhirnya mama memiliki rumah lah seperti itu. Dan papa bisa adil sama mama dan keluarga semuanya. Ternyata kenyataannya sampai musyawarah ini tuh papa saya emang udah bohong. Sebelum jual rumah ini tuh papa saya musyawarah rumah ini mau diatasnamakan saya atau mama gitu. Dan papa nggak mau ngungkit-ngungkit rumah itu lagi. Dan dia nggak mau Ternyata, diungkit lagi Oke. mengenai rumah dia. Ternyata dia menghancurkan ini semuanya. Mau diungkit lagi, mau diambil lagi semuanya. Pada saat itu posisi ayah Anda sudah menikah kembali ya? Sudah Ya, memiliki sudah menikah. istri juga ya Bu ya? Ya. Oke, artinya sudah direncanakan begitu kalau Anda melihatnya. Ya, seperti Oke. itu. Nah setelah kemudian ternyata sertifikatnya atas nama Santang, bagaimana Anda bereaksi saat itu? Pada saat sertifikat atas nama dia sama papa, pada saat itu belum ada konflik nih antara Princess sama mama saya dan keluarga. Karena oh ya udah lama, kalau misalnya ini atas nama Princess, atas nama adik saya sendiri, ya udah sih kita percayakan pada dia. Toh dia udah bisa lah ngambil hatinya papa untuk atas nama dia ini sertifikat. Ternyata lama-kelamaan anak ini udah mulai kurang ajar terhadap ibu saya maupun saya dan keluarga yang di rumah situ. Sampai-sampai mama saya ya jadi seperti ini, hancur semuanya lah seperti itu ibu. Nah setelah peristiwa ini terjadi Anda coba komunikasi nggak dengan adik Anda? Komunikasi pada saat terakhir kami datangin ke rumah kontrakannya papa yang di Bondongan. Pada saat itu kami datang, kami bilang, Pak, dia pacaran dengan laki-laki ini. Dia tidak mengakuin Princess itu. Dia menyangkal bohong itu, Pak. Saya tidak pacaran.
jangan percaya sama mereka. Mereka itu orang jahat. Nah dia bilang seperti itu. Saya marah di situ dan saya langsung pulang sama mama semuanya sama dede saya. Nah besoknya langsung lah di SMS sama adik saya itu sama papa saya. Papa saya dalam tanda kutip emang udah jahat dari awalnya. Nah dia SMS ngehina mama, ngehina saya dibilang bukan anaknya, saya dibilang bukan anak kandung dia sendiri. Saya diajak berantem di makam pahlawan. Ya pokoknya. Itu orang tua Anda yang mengajak seperti itu? Iya, papa saya sendiri yang ngajakin berantem ke saya, mau disaksikan sama polisi segala, menghina keluarga saya sampai, ya adik saya pun sampai datang ke kantor saya, menghina-hina saya, itu iya ada. Anda tidak berusaha untuk mengajak duduk baik-baik, oke maunya gimana, menyelesaikan masalah Untuk keluarga duduk ini. baik-baik, mereka sudah tidak bisa. Mereka hanya bisa menghina melalui SMS. Saya SMS balik cara Islam lah, maksudnya ya, untuk memberikan Mengetuk petunjuk, hati mereka, mengetuk hatinya membuka. mereka. Ternyata mereka malah SMS balik ke saya, jangan sok ceramah gitu. Menghina saya, jadi saya stop SMS sama dia, saya nggak mau komunikasi karena SMS dia itu menyakitkan buat saya sama keluarga semua. Seperti itu. Sekarang ini sudah masuk persidangan yang keempat ya, apalagi langkah hukum yang akan dilakukan oleh pihak Ibu Titin dan Nanti keluarga? untuk langkah hukum selanjutnya, kami nanti tanggal 7 Januari itu bukti aja. membawa bukti dari surat Sukasari. segel yang hasil penjualan rumah Sukasari 3 itu. Cuman Nah, itu aja yang bisa punya. Karena rumah Sukasari 3 itu merupakan harta gono gini. Papa saya di sini nggak mengakuin kalau harta ini harta gono gini. Gitu. Padahal kenyataan ini merupakan harta gono gini. Sementara tadi Ibu Titin bilang Santang mengaku itu rumah hasil kerjanya sendiri ya. Iya. Keringat kerja dia sendiri, padahal dia nggak kerja apa-apa. Saat itu masih bersekolah. Saat itu masih kuliah. Udah sarjana selesai. ya, udah lulus. Kan barengan sama kakaknya, 2012. Saya duluan yang kerja, baru dia kerja, mungkin dia kerja di bank ya. Akhirnya dia berhenti dia ikut papanya. Sampai sekarang ikut papanya terus. Nah, jika seandainya ini kan dipaksakan oleh anak Ibu Titin untuk keluar dari rumah. Kalau memang terpaksa harus keluar, kemana Ibu Titin rencananya? Saya serahkan aja sama yang kuasa. Apa dia tega seorang anak kandung membiarkan ibu kandungnya sendiri berlunta-lunta di jalanan beserta adik-adiknya. Dan seorang ayah apa tega membiarkan anak kandungnya sendiri harus di jalanan. Di mana hati nurani seorang ayah selama membina 27 tahun rumah tangga. Melihat saya seperti saya sampah yang gak ada gunanya lagi. Sabar Bu ya. Ada mungkin yang ingin Ibu sampaikan kepada putri Ibu mungkin, putri kandung Ibu sendiri malam hari ini mengenai peristiwa yang sedang membelit keluarga Anda? Mungkin ini suatu ujian yang sangat berat buat saya. Saya minta agar dia terbuka pintunya, berikan dia kesadaran hati nurhaninya, agar dia seperti dulu lagi, hatinya yang baik, yang mulia, bukan yang sekarang. Saya minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dia jadi anak yang soleh. Hanya itu pesan saya. Mudah-mudahan terketuk hatinya ya untuk menyelesaikan masalah yang dengan baik-baik. Iya. Nah Mas Arya sendiri, Anda mengenal adik Anda seperti apa sih? Apakah memang karakternya keras seperti ini? Atau gimana? Dari awal saya kan Dari kecilnya seperti dari apa kecil sih sampai anaknya? sekolah itu sekelas sebangku lagi sampai kuliah juga. Dia itu orang baik sebenarnya. Dia orangnya pintar. Hanya dia orangnya lebih memilih materi seperti itu. Lalu yang kedua, dia tidak mementingkan pada saat saya tahu pada zaman kuliah itu dia mementingkan papanya daripada mama saya. Jadi saya gerak-geriknya dia udah tahu, dia mementingkan papanya, dia sering main ke papanya karena kan pada saat kami udah kuliah itu papa saya lebih memilih istri mudanya untuk tinggal di kontrakan dan di mama saya itu hanya saya sama adik-adik yang lain. Gitu. Jadi dia lebih memilih papa saya. Pernah cerita nggak mungkin ada perasaan kesal sama mamahnya atau sama adik-adiknya? Kalau perasaan kesal hanya ini, mungkin Princess yang bilang ke saya ya, mama kok ini kan Princess yang dekat sama papa, waktu itu masih belum cerai, mama bilang
Princess tolong dong bilang ke papa, ini adik kamu besok mau sekolah bayaran gitu. Kan dulu masih ada yang SMA. Tolong ini dimintain uangnya ya. Nah, Padahal itu kewajiban seorang ayah juga jadi seorang ayah seharusnya ya. sebenarnya hanya ayah saya di sini tidak mementingkan adik-adik saya untuk sekolah gitu, ataupun ongkosnya seperti itu. Jadi mama saya lah yang pontang-pantingnya jual segala macam untuk saya sampai saya kerja sini, yaitu dari Dan keringat juga mama membiayai sendiri, adik-adik Mimi, yang ya. lainnya. Oke, Seperti itu. baik. Dan apa yang dialami oleh Ibu Titin mungkin bisa menggugah. Kami juga sempat berusaha untuk menghubungi Princess Santang untuk bisa Iya. hadir malam hari ini ataupun berkomentar apa sebenarnya yang membuat dia tega melakukan ini terhadap ibu kandungnya. Mudah-mudahan setelah menyaksikan tayangan ini tergerak hatinya ya untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, pemirsa, selain Ibu Titin ada juga kasus serupa yang mungkin Anda juga masih ingat yang dialami oleh Nenek Fatimah. Dan Nenek Fatimah juga digugat oleh putri kandungnya sendiri dengan nilai sebesar 1 miliar rupiah. Dan kasus ini sebenarnya sudah diputus di pengadilan negeri, Nenek Fatimah terbebas dari gugatan perdata. Namun belakangan pihak yang penggugat kembali melayangkan gugatan pidana. Apa kemudian yang terjadi? Kami akan hadirkan usai jeda saat lagi di Meja Bundar. Hakim akhirnya menolak gugatan yang menuntut nenek berusia 90 tahun ini membayar ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah. Tapi pergulatan batin nenek Fatimah rupanya belum berakhir. Pertengahan Desember 2014, nenek Fatimah kembali digugat menantu dan anak kandungnya itu. Kali ini dengan tuduhan perbuatan melawan hukum karena menempati lahan yang masih disengketakan. Pensiunan TNI digugat putri kandungnya. Di Malang, Jawa Timur, seorang pensiunan TNI Ahmad Cakun Cokro Hadi dan istrinya Budi Harti digugat putri keempatnya terkait kepemilikan tanah. Kasus ini bermula pada tahun 1999 saat Ani Hadi Setiawati atau Tatik, putri keempat Ahmad Cakun dan Budi Harti, membalik nama sertifikat rumah keluarga menjadi atas namanya dengan landasan akte hibah. Namun karena bermaksud membagi hak tanah kepada 8 orang anak kandungnya, Ahmad Cakun mengajukan pembatalan akte hibah pada tahun 2013 dan mengembalikan atas namanya sendiri. Niatan Ahmad Cakun diluluskan Mahkamah Agung yang memutuskan akte hibah tersebut batal demi hukum dan memerintahkan pengadilan kembali membalik nama sertifikat menjadi nama Ahmad Cakun. Sayangnya, Tatik, si anak kandung, tidak puas. Dia menuntut orang tuanya ke Pengadilan Negeri Surabaya karena dianggap membatalkan hibah secara sepihak dengan gugatan sebesar 5 miliar rupiah. Ya, itu tadi beberapa kasus di mana anak kandung menggugat orang tuanya sendiri. Nah, malam hari ini sudah hadir satu di antaranya yang juga sempat kami hadirkan di Meja Bundar, ada Nenek Fatimah dan Mbak Hamas. Selamat malam Nenek Fatimah. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mbak Hamas. Apa kabar, Nek? Baik, Sehatkah? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Tapi agak kurusan ini kelihatannya sekarang ya. Ya, saya kurang 4 kilo. Iya. Terus karena turun 4 kilo berat badannya Pikiran Mbak. banyak. Banyak Siang malam pikiran. berpikir, siang malam berpikir. Saya ikutin, nggak punya suami.
kepikiran kasus ini lagi ya, Nek ya. Iya, kesian. Sebelumnya pada bulan Oktober sudah ada putusan pengadilan negeri Iya. Nenek Fatimah bebas dari gugatan 1 miliar tadi Iya. ya. Nah setelah gugatan selesai ditolak, waktu itu sudah mulai agak lega ya Nenek Iya. waktu itu ya. Nah kemudian berapa lama Mbak Amas setelah ada keputusan pengadilan negeri kemudian ada surat gugatan lagi dari saudara Anda? 15 hari kerja Heeh. ada gugatan kembali. Apa sekarang yang dituntut oleh Nurhana? Ya di situ laporannya perbuatan melawan hukum. Gitu. Gugatannya ya itu harus kembalikan sertifikat. Gitu. Ibu Nenek Fatimah ketika ada surat gugatan itu reaksinya gimana? Ya sedih, kaget saya. Mhm. Sama gugatan saja mintanya mau udah aja, jangan mondar-mandir ke pengadilan ke Kores, Capek ya, Bu, pengadilan ya? ke Kores sudah capek. Ya, Sempat berkomunikasi nggak dengan anaknya? nggak pernah. Mbak dari pihak keluarga Mbak Mas untuk komunikasi apalagi sih yang ingin dituntut begitu ketika sudah selesai putusannya kemarin? Sebelum itu juga ada ya Mbak, tapi memang dari kakak memang tidak ada sama sekali komunikasi. Nanti kalau datang ke rumah bukannya malah baik, jadinya ribut gitu, tidak menyelesaikan masalah. Di pengadilan Nenek Fatimah sempat ketemu nggak dengan anaknya? Nggak pernah. Nggak ketemu. Dengan pihak penggugat siapa yang bertemu saat itu? Yang ketemu kuasa hukum beliau sama Esnur Hakim. Sama mantunya Iya, Nenek Fatimah. sama mantunya. Pada saat ketok palu pengadilan negeri bagaimana kondisinya saat itu? Bisa diceritakan nggak Mbak Mas? Kondisinya sebelum ketuk palu, Esnur Hakimnya memang sudah tidak ada dari ruang pengadilan. Sudah keluar dari Sudah ruang keluar lebih pengadilan. dahulu. Ya cuma ketemu sama kuasa hukum beliau aja. Sempat berbicara apa saat itu dengan kuasa hukumnya? Tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi. Tidak ada. Nggak ngomong kalau dia akan ngajukan gugatan kembali begitu, tidak ada. Nggak ada. Cuma sebelum putusan itu dia bilang dia akan banding gitu. Oke. Nah, Nenek Fatimah sendiri nyangka nggak kalau akan digugat kembali oleh putrinya? Iya, kesel banget. Saya nyesel banget hati saya. Hah? Nyesel sakit banget hati saya. Heeh. Ya, saya pengennya udah aja. Saya mah di rumah ngaji, sholat, berdoa aja, saya minta berdoa biar anak saya sadar, biar baik. Biar sadar, biar dia baik, biar dia benar, punya hati yang benar, punya rezeki yang banyak. Itu aja. Nenek pernah mencoba menghubungi nggak? Nggak pernah. Nggak pernah apa karena memang tidak direspon atau emang nggak mencoba? Ya, enggak, saya nggak pernah ke sono. Ini keluarganya masih tinggal berdekatan ya Mbak Mas ya? Berdekatan kira jarak 500 meter dari rumah ibu. Pernah sering mungkin ngelihat papasan di jalan, berusaha ajak ngobrol Enggak, gitu? kalau ngeliat di jalan sih kalau aku mau main kemana gitu, ada dia di depan ya jaraknya agak jauh juga sih dari jalan gitu. Nggak pernah tegur sapa. Sampai saat ini? Iya. Saat ini tuh. Ibu dengan anak kandung sendiri tidak pernah tegur sapa? Enggak pernah. Setelah kasus ini bergulir? Iya. Setelah Hampir ada jalan 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. Setelah putusan dari pengadilan negeri juga bahwa Iya. bebas dari gugatan juga nggak ada komunikasi? Enggak ada. Tidak ada disampaikan oleh pihak Nurhana atau Nur Hakim? Nggak ada sama Nggak ada sekali. sama sekali. Ya kami sih keluarga nunggu ya, tapi beliau tidak ke rumah sama sekali gitu. Apa nih Mbak Amas yang akan dilakukan menghadapi gugatan kembali yang dilayangkan oleh Nurhana? Ya aku sih berdoa semoga majelis hakim juga memberi keputusan yang adil seperti kemarin gitu. Ya pokoknya dia harus lihat ibu itu aja. Ibu Fatimah, ada yang ingin disampaikan nggak ke Nurhana nih? Mungkin karena kan ini udah 4 tahun ya Bu ya kasusnya bergulir. Iya. Hubungan antara ibu dengan anak kandung akhirnya terputus. Iya. Anak masih tetap anak, ya orang tua masih tetap orang tua, tapi saya mengaku anak, dia nggak ngaku orang tua. Dia udah nggak ngaku orang tua sekali. Saya ngaku anak, dia udah nggak, sama berdoa aja biar anak saya sadar, biar benar, biar punya rezeki yang banyak ya. Gitu saya mau mintanya. Ya biar udah aja, udah jangan ada anuan lagi dah. Saya di sonok mari capek. Sudah capek bolak-balik Capek ya Bu ya? bolak-balik ke pengadilan ke Kores, emang nggak capek.
Oke. Ya mintanya udah aja ini, bagaimana mintanya mah udah. Nah, setiap proses itu ke pengadilan dan juga ke Polres, pihak Nurhana dan Nur Hakim tidak ada yang hadir, Mbak Amas? Tidak ada, cuma kuasa hukumnya aja. Oke. Pengadilan datang mungkin mediasi dia hadir, persidangan hadir, tapi ya udah sebelum selesai pengadilan langsung nggak ada dia gitu. Tidak ada nih upaya berkomunikasi kembali mungkin? Nggak Mencoba ada sama lah, sekali. minimal untuk dengan pesan singkat begitu. Ya aku sih kalau SMS dia sering sih teror lewat SMS, tapi aku Oh, masih sering melakukan teror lewat SMS? iya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan apa nih dari pesan Nenek Fatimah untuk anaknya kalau malam ini menyaksikan, tapi nanti ya Nek, kita jeda dulu sejenak. Meja Bundar akan kami lanjutkan sesaat lagi. Ya, kembali di Meja Bundar dan sudah bersama saya putri putri ketujuh dari Ibu Fatimah yang merupakan adik dari penggugat ya Bu Nurhana yang sudah hadir malam ini. Mbak Marhamah, pada saat transaksi antara ayah Anda dengan Nur Hakim saat itu Anda ada di sana ya? Ada, ya saya menyaksikan dengan bukti pada malam itu. Ada jual beli ada ini? jual beli. Dengan disaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Waktu pembayaran bapak saya almarhum membayar tanah sama Nur Hakim pada malam hari. Pembayaran itu memang 10 juta rupiah. Artinya uang sudah diterima sebenarnya? Sudah diterima sama Nur Hakim. Yang sekarang dibantah oleh Nur Hakim ya? Iya. Oke, nah ini kan sudah 4 tahun komunikasi terputus antara Anda berdua dengan saudara, dengan kakaknya. Dan juga antara Ibu Fatimah dengan putri keempatnya ya Bu ya, terputus. Seandainya mereka menyaksikan malam hari ini, Mbak Marhamah mungkin ada yang ingin disampaikan nggak untuk kakak Anda? Saya harap sama kakak saya Nurhana maupun Nur Hakim bukalah mata hati kita. Kita dilahirkan dari rahim ibu yang sama, dari darah yang sama. Ya janganlah seperti ini, kita kumpullah seperti dulu, kita ya cerita bersama, pergi kemana-mana ya bersama lah gitu. Selesaikan dengan Selesaikan kekeluargaan masalah gitu. ini dengan kekeluargaan. Jangan ada perselisihan lah, persengketaan seperti ini gitu. Kalau Mbak Amas sendiri apa Mbak yang ingin disampaikan untuk kakaknya ini? Sama ya. Kak Nurhana harus lihat ibu, kita dilahirkan juga dari rahim ibu yang sama, mengalir darah kita yang sama, keluarga tetap keluarga, tidak ada perbedaan. Sampai kapanpun yang namanya ibu atau saudara tidak ada putus. Terus menanggapi kondisi seperti ini, pastinya sebagai adik-adik hancur ya perasaannya Iya, ya? sedih. Sedih. Nah, Ibu Fatimah sendiri, apa nih Bu, kalau ada kesempatan Ibu kan tadi bilang udah tidak komunikasi lagi, tidak pernah ngobrol sama anak Ibu, 4 tahun lamanya. Seandainya malam ini anak Ibu yang keempat itu menyaksikan, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Nurhana? Ya udah begitu aja. Ya. Apa harapannya? Harapannya saya biar pada benar, pada baik, biar sama-sama gitu. Biar kayak dulu lagi, biar sama, biar apa begitu, biar baik. Biar ada rezekinya yang banyak, yang berkah. Saya udah doa terus yang malam saya. Baik. Nah Mbak Amas ini terakhir apa proses atau langkah hukum yang akan dilakukan selanjutnya? Yang selanjutnya aku mengikuti proses hukum aja dulu. Ada mediasi katanya nanti Ada ya? mediasi Kapan tanggal rencananya? 6 Januari 2015. Oke, harapannya apa nih dengan mediasi ini? Apa bisa bertemu langsung, berkomunikasi langsung dengan kakaknya? Harapannya ya seperti itu, biar bisa masalah ini terselesaikan, biar ketemu langsung, bisa komunikasi. Oke, baik. Mudah-mudahan
sengketa antar keluarga ini, antara ibu kandung dan juga putrinya bisa segera selesai ya. Terima Amin. kasih sekali. Ibu Fatimah, terima kasih sudah hadir. Iya, Jaga kondisi kesehatannya ya Bu ya. Amin. Ya. Amin. Ya. Baik Mbak Mas, terima kasih. Mbak Nurhama, terima kasih. Pemirsa, sama-sama, demikian Mbak. perbincangan kami di Meja Bundar. Apapun yang terjadi, hubungan darah antara seorang ibu dengan seorang anak harusnya tidak diganggu dengan hanya masalah material seperti yang dialami oleh Ibu Fatimah dan juga Ibu Titin sebelumnya yang hadir di Meja Bundar. Mudah-mudahan apa yang kami hadirkan malam hari ini bisa menggugat paling tidak hati dari mereka yang bersengketa malam hari ini dan selesai dengan baik-baik. Saya Dewi Anggia, saya akhiri Meja Bundar. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Ibu sudah hadir ya. Iya, didoakan mudah-mudahan masalahnya cepat selesai ya Bu ya. Anda baru saja menyaksikan Meja Bundar, didukung oleh Kuku Bima Energy.